warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nabila dari UPTD SMP Negeri 2 Kurau. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian terpikir kenapa kita sebagai anak muda harus belajar sejarah daerah lokal? Kadang kita lebih hafal sejarah negara luar daripada sejarah daerah sendiri. Padahal di Kalimantan Selatan ini ada cerita yang luar biasa hebat. Nah, seperti buku yang berjudul Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar, karya Pak Syahriansah yang diterbitkan oleh Aswaja Presindo tahun 2016, tebal buku 205 halaman ini adalah jawaban buat kita yang pengen tahu asal-usul orang Banjar. Buku ini nggak cuma ngebahas soal kerajaan zaman dahulu, tapi juga ngebahas pahlawan, ulama, sampai kebiasaan unik orang Banjar yang masih ada sampai sekarang. Penulisnya ingin kita nggak lupa sama akar budaya kita sendiri, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba modern. Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar. Cerita yang sangat menarik tentang berdirinya Kesultanan Banjar pada abad ke-16. Semuanya berawal dari Sultan Syahriansah. Beliau adalah raja pertama yang memeluk agama Islam. Dan sejak saat itu, Islam menjadi dasar yang sangat kuat buat masyarakat Banjar. Islam bukan cuma soal ibadah di masjid saja, tapi sudah masuk ke dalam cara orang Banjar berbicara, bekerja, sampai berkesenian. Di bab-bab selanjutnya, kita bakal kenalan sama pahlawan kebanggaan kita, yaitu Pangeran Antasari. Beliau adalah sosok yang memimpin perang Banjar melawan Belanda. Pangeran Antasari punya semangat yang luar biasa. Beliau gak mau menyerah meski musuhnya punya senjata yang lebih canggih. Selain itu, buku ini juga mengenalin kita sama ulama-ulama besar yang ilmunya sampai ke luar negeri, seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang sering disebut Datuk Kelabayan dan Guru Sekupun. Kalau saya perhatikan, poin paling penting yang mau disampaikan penulis adalah identitas orang Banjar itu sangat religius. Pak Syahriansah pintar banget ngejelasin kalau budaya Banjar dan agama Islam itu sudah kayak dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Misalnya, seni Madihin, meskipun itu hiburan, tapi liriknya seringkali ngingetin kita buat taat sama agama dan hormat sama orang tua. Kelebihan buku ini menurut saya adalah isinya lengkap banget. Kayaknya semua hal soal Banjar ada di sini. Jadi kita nggak perlu cari banyak buku lain buat tahu sejarah daerah kita. Tapi ada sedikit kekurangan yang saya rasakan. Ada beberapa bagian cerita yang diulang-ulang di bab yang berbeda. Jadi kadang ngerasa sedikit bosen kalau bacanya kelamaan. Terus karena bukunya cukup tebal, 205 halaman, mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu hobi baca bakal ngerasa agak berat di awal. Setelah selesai baca buku ini, saya jadi dapat banyak banget pelajaran berharga. Yang paling nempel di otak saya adalah semboyan haram menyerah, wajah sampai ke putih. Artinya, kita nggak boleh gampang menyerah dan kalau melakukan sesuatu itu harus totalitas sampai selesai, jangan setengah-setengah. Semboyan ini cocok banget buat kita sebagai pelajar kelas 7. Kalau dapat PR susah atau lagi ikut lomba, kita harus punya mental baja kayak Pangeran Antasari. Secara keseluruhan, buku Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar ini adalah buku yang wajib banget dibaca, terutama buat kita para generasi muda di Kalimantan Selatan. Buku ini berhasil ngerangkum sejarah, tokoh hebat, dan budaya unik jadi satu kesatuan yang menarik. Kita jadi belajar kalau iman yang kuat, kerja keras, dan rasa bangga sama daerah sendiri itu penting banget buat bekal masa depan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak soal orang Banjar, langsung aja deh baca buku ini. Ayo baca buku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.